Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pelajaran kali ini bisa lancar tanpa kendala apapun. Silakan Fariha untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Masih semangat anak-anak? Semangat. Ya, biar tambah semangat, coba kita tepuk semangat ya. Ya, anak-anak, hari ini masuk semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, nanti tolong absensinya diisi ya di aplikasi yang sudah saya share di WhatsApp group. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kertas kerja. Tapi sebelum kita membahas materi tentang kertas kerja, kita mereview dulu materi yang pernah kita pelajari. Coba, masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin apa ya? Jurnal penyesuaian. Ya, betul sekali, jurnal penyesuaian. Ada yang mengerti? Masih ingat jurnal penyesuaian itu apa? Saya, Bu. Ya, Dini monggo. Jurnal yang untuk menyesuaikan keadaannya sebenarnya di akhir periode. Ya, betul sekali. Terima kasih, Dini. Ya, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan di neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Tujuannya adalah supaya akun real dan akun nominal menunjukkan yang sesungguhnya dan seharusnya diakui di akhir periode. Dan neraca saldo serta jurnal penyesuaian dijadikan bahan pokok untuk menyusun laporan keuangan. Hari ini kita akan belajar tentang kertas kerja dan tujuan belajar kita hari ini yaitu melalui penayangan video, kita akan menguraikan informasi-informasi yang terkait dengan kertas kerja untuk perusahaan jasa, mengidentifikasi bentuk kertas kerja untuk perusahaan jasa, menganalisis akun nominal dan akun real pada kertas kerja, menerapkan prosedur penyusunan kertas kerja untuk perusahaan jasa. Nah, sekarang anak-anak silakan untuk dipelajari handout yang sudah saya share kemarin. Dan sambil mempelajari handout tadi, silakan untuk kalian mengamati video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang praktikum akuntansi perusahaan jasa. Materi yang kita pelajari yaitu tentang kertas kerja. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menguraikan informasi-informasi yang terkait dengan kertas kerja untuk perusahaan jasa, mengidentifikasi tujuan pembuatan kertas kerja untuk perusahaan jasa, mengidentifikasi bentuk kertas kerja untuk perusahaan jasa, menganalisis akun nominal dan akun real pada kertas kerja untuk perusahaan jasa, menerapkan prosedur penyusunan kertas kerja untuk perusahaan. Apa sih kertas kerja itu? Kertas kerja adalah suatu daftar berkolom-kolom yang direncanakan secara sistematis untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan. Tujuan dari kertas kerja yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas informasi-informasi dari neraca saldo dan semua data penyesuaian yang akan disiapkan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan yang formal, memudahkan untuk menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk kertas kerja
ada 10 kolom, di mana ada kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Akun-akun yang ada di kertas kerja yaitu ada akun real dan akun nominal, di mana akun real adalah akun-akun yang terdiri dari kelompok akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Dan yang kedua ada akun nominal. Akun nominal adalah akun-akun yang terdiri dari kelompok akun pendapatan dan beban. Neraca saldo merupakan bahan pokok untuk menyusun laporan keuangan. Namun harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu karena tidak semua saldo yang terdapat pada buku besar yang menjadi dasar penyusunan neraca saldo menunjukkan keadaan yang sebenarnya, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaian dari beauty salon dan spa. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan di neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Tujuannya adalah supaya akun real dan akun nominal menunjukkan yang sesungguhnya dan yang seharusnya diakui di akhir periode. Ini adalah contoh kertas kerja 10 kolom. Dan langkah-langkah membuat kertas kerja adalah: pada bagian atas kertas kerja ditulis judul yang terdiri dari nama perusahaan, kertas kerja, dan tanggal penyusunan. Tulis nomor dan akun sesuai buku besar yang ada. Masukkan saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Masukkan jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Kemudian mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara sebagai berikut. Jika kolom neraca saldo terisi dan kolom penyesuaian tidak terisi, maka angka pada kolom neraca saldo disesuaikan berasal dari angka kolom neraca saldo. Jika kolom neraca saldo tidak terisi dan kolom penyesuaian terisi, maka angka pada kolom neraca saldo disesuaikan berasal dari kolom penyesuaian. Yang ketiga, jika kolom neraca saldo terisi dan kolom penyesuaian terisi, maka jika angka pada neraca saldo di kolom debit dan angka pada penyesuaian di kolom debit, maka pada neraca saldo disesuaikan merupakan penjumlahan dari angka-angka tersebut dan diletakkan di kolom debit. Jika angka pada neraca saldo di kolom debit dan angka pada penyesuaian di kolom kredit, maka angka pada neraca saldo disesuaikan merupakan selisih dari angka-angka tersebut dan diletakkan kolom debit. Jika angka pada neraca saldo di kolom kredit dan angka pada penyesuaian di kolom kredit, maka angka pada neraca saldo disesuaikan merupakan penjumlahan dari angka-angka tersebut dan diletakkan di kolom kredit. Jika angka pada neraca saldo di kolom kredit dan angka pada penyesuaian di kolom debit, maka angka pada neraca saldo disesuaikan merupakan selisih dari angka-angka tersebut dan diletakkan di kolom kredit. Setelah semua kolom yang terisi dijumlahkan, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Kemudian memindahkan angka pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laba rugi dan neraca dengan cara untuk akun nominal, yaitu beban dan pendapatan, dipindah ke kolom laba rugi. Untuk akun real, yaitu harta, liabilitas, dan ekuitas, dipindahkan ke kolom neraca. Kemudian menjumlahkan kolom-kolom laba rugi, kemudian menuliskan selisih pada jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jika debit lebih besar dari kredit, selisih tersebut adalah rugi bersih dan diletakkan di kolom kredit. Jika debit lebih kecil dari kredit, selisih tersebut adalah laba bersih dan diletakkan di kolom debit. Kemudian kita memindahkan laba rugi ke neraca. Jika laba, angka terakhir di kolom debit, dipindahkan ke neraca di kolom kredit. Jika rugi, angka terakhir di kolom kredit dipindahkan ke neraca di kolom debit. Menjumlahkan kolom neraca, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit, kemudian diberi garis 2 atau penutup. Demikian materi yang kita pelajari kali ini. Terima kasih. Selamat belajar, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Saya Bu, Oh ya, masih bingung Najwa. mengenai akun real Dana. Ya, akun real dalam kertas kerja adalah akun-akun yang terdiri dari kelompok aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Dalam proses penyusunan kertas kerja, kelompok akun ini berada pada kolom neraca. Kelompok akun aset berada pada sisi sebelah debit, sedangkan kelompok akun liabilitas dan ekuitas berada pada sisi sebelah kredit. Kelompok ini nantinya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan. Sudah paham semua? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, pintar semua. Oke, kalau sudah ngerti silakan kalian berdiskusi secara kelompok, mengerjakan LKPD yang saya share di grup WhatsApp. Kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 45 menit, monggo untuk dikerjakan. Waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Monggo, dari kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Saya Bu. Ya, dari kelompoknya siapa ini? Ya, Rika, monggo. Kasihkan hasil diskusi dari kelompok kami dalam membuat kertas kerja. Hasil jurnal penyesuaiannya total 3.800.000. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan hasilnya 157.400.000. Untuk kolom laba ruginya kami menghitung mendapatkan laba sebesar 2.800.000 dan neraca saldonya juga sama, ada laba 2.800.000. Sudah Bu. Oh ya, ada yang jawabannya berbeda? Sama, Bu. Sama Jawabannya Bu. sama, ya. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu buat kelompoknya Rika ya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi ini apa ya? Mungkin ada yang mau menyimpulkan, monggo. Saya Bu. Ya, monggo Alifa. Kesimpulan dari materi kali ini ialah kertas kerja merupakan bagian tahapan yang berisi siklus akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Ya, betul sekali. Pada materi ini kita mempelajari tentang kertas kerja, di mana kertas kerja itu digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Dan kertas kerja itu diperoleh dari mana? Dari neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Terima kasih anak-anak. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi laba rugi dan laporan ekuitas. Nah, masih semangat ini? Masih semangat? Bisa. SMK? Hebat. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih atas materi hari ini. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.